Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian berada. Kali ini saya coba untuk share tentang template kata-kata atau kalimat yang sering digunakan ketika kita berbelanja di aplikasi Mercari, baik sebagai penjual ataupun sebagai pembeli. Ini adalah contoh ya, hanya template. Jadi lebih mempercepat kita untuk misalkan bertransaksi di Mercari. Untuk yang pertama, untuk bagian pembeli, ini yang sering saya temukan. Ini yang pertama, komento shitsura itasimasu bla 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 bla. Ini adalah contoh si seorang pembeli yang sedang mau menawar barang, karena di Mercari itu barang-barangnya bisa ditawar ya gitu. Jadi kayak semacam, kalau di Indonesia tuh ada aplikasi OLX ya, di Jepang itu ada Mercari gitu. Jadi artinya adalah maaf atas komentar Anda. Saya berpikir untuk membeli, dapatkah Anda mengurangi harga produk ini? Apakah mungkin jika 1.500 yen? Ini artinya, ini saya kayak Google Translate ya, jadi agak sedikit kacau kalau ditranslate-nya. Tapi kalau secara artinya adalah kurang lebih seperti ini. Maaf untuk berkomentar, saya berpikir untuk membeli, apakah Anda dapat mengurangi harga produk ini? Bagaimana dengan 1.500 yen? Jadi ya kurang lebih seperti itulah artinya. Kemudian yang kedua, konnichiwa, ini misalnya kalau kita belinya di siang kali ya, siang atau sore ya. Konnichiwa, hajimemashite, konyo kibo shite imasu ka, bla bla bla, segala macam. Artinya adalah halo, senang bertemu denganmu, saya ingin membelinya. Maukah Anda mendukungnya dengan 400 yen? Terima kasih atas pertimbangan Anda. Ini sama juga ya. Kalau yang ini lebih simple ya, lebih istilahnya lebih casual ya kayaknya. Gitu. Nah, kalau yang ini adalah yang paling yang paling polite. Karena kenapa ya? Karena di Jepang itu kalau menjual mau membeli itu mereka tuh sangat memperhatikan manner ya. Ada tata krama gitu. Nggak kayak serta-merta kalau di Indonesia kan dan ready gitu. Lebih ini, kalau di Jepang nggak kayak gitu. Jadi mereka sangat-sangat sopan, sangat-sangat polite. Ini adalah contohnya adalah ini. Hajimemashite gitu. Taihen atsukamashi bla 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 segala macam ya. Ini kalau diartikan adalah senang bertemu denganmu. Saya sangat menyesal atas permintaan yang sangat murah hati. Ini artinya adalah dia nggak enak untuk menawar sebenarnya kepada si penjualnya. Kemudian dilanjutkan, tetapi apakah mungkin untuk mentransfernya seharga 3.000 yen termasuk pengiriman? Ini transfernya bukan berarti transfer rekening, yang bukan, maksudnya adalah mentransfer, artinya menyerahkan barang dagangannya itu ke dia. Artinya si pembelinya ini si penjualnya ini mau nggak menyerahkan barangnya ke dia dengan harga 3.000 yen. Istilahnya yang meminta barang itulah, termasuk pengiriman. Kenapa ada termasuk pengiriman di sini? Karena di Mercari sendiri itu sistemnya itu kalau jual barang itu kita bisa set tanpa pengiriman, jadi nggak gratis ongkos kirim gitu. Jadi ada dua jenis, ada yang gratis ongkos kirim sama yang nggak gratis ongkos kirim. Kalau yang nggak gratis ongkos kirim berarti nanti pengirim ongkos kirimnya itu yang dibayarnya sama si pembelinya ya, pembelinya kalau barang itu sudah nyampe, jadi nanti dibayar ke tukang posnya gitu. Tapi kalau sudah termasuk ongkos kirim berarti nanti si penjualnya itu yang akan membayarkan ongkos kirimnya. Dari mana pembayaran ongkos kirimnya? Ongkos kirimnya itu dibayarkan dari harga barangnya di Mercari. Nanti di Mercari itu akan mengurangi istilahnya, mengurangi saldo penjualannya gitu, dipotong lah istilahnya. Gitu. Jadi si penjualnya itu nggak perlu menyerahkan duit tunai ke pihak pengiriman jasanya. Kemudian contoh yang lain ini. Konnichiwa, komento shitsura itasimasu. Nah, ini kalau misalkan kita membeli barang yang misalkan dipajangnya sebagai satu set. Contohnya misalkan ini adalah toilet training ya. Toilet training itu ada toilet training, terus ada bangkunya, ada tangganya kalau nggak salah. Tapi si pembelinya ini hanya pengen membeli hanya toilet trainingnya aja, bukan yang lain-lain. Atau misalkan contohnya juga kalau misalkan si penjualnya itu menjualnya satu set barang, misalkan pakaiannya ada baju misalkan merah,
kuning, hijau, biru gitu. Kita maunya warna birunya aja gitu. Nah, ini contohnya kita bisa menggunakan template yang ini. Kemudian kalau yang ini Hajimemashite konnichiwa konotabi shohin o konyusasete itadakimashita. Ini kalau misalkan si pembelinya itu sudah melakukan pembelian, kemudian dia di komen gitu. Jadi komen. Jadi kalau misalkan si pembelinya udah komen, sebaiknya si penjualnya itu juga komen. Itu balas, nanti balasannya ada di bawah. Gitu. Ini, halo, senang bertemu dengan Anda. Saya membeli produk kali ini. Ini adalah waktu yang singkat, tapi terima kasih atas kerjasama Anda. Maksudnya apa? Jadi ini adalah si pembelinya itu biasanya membelinya dengan tidak melakukan komentar gitu, tidak ada komen, tiba-tiba langsung jelek beli gitu. Kemudian ya nggak ada tawar menawar gitu, dia langsung suka dengan barangnya, kemudian langsung klik tombol pembelian. Dan kemudian terakhirnya kalau udah dibeli sama dia komen seperti ini gitu. Halo, senang bertemu dengan Anda. Saya membeli produk kali ini adalah waktu yang singkat, tapi terima kasih atas kerjasama Anda gitu. Oke, itu adalah contoh template untuk si pembeli. Nah, kita lihat contoh template untuk si penjual. Nah, kalau tadi kan ini ya, yang ini kan halo, senang bertemu dengan Anda. Saya membeli produk kali ini adalah waktu yang singkat, bla 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 ya. Nah, ini untuk menjawabnya adalah pakai yang ini. Gokonyo itadaki arigatou gozaimasu. Terima kasih atas pembelian Anda. Kami akan segera menghubungi Anda setelah kami siap mengirim barangnya. Jadi harap bersabar. Jadi kita copy paste yang ini aja untuk membalas komen yang ini. Oke. Kemudian nih, biasanya kalau di tampilan deskripsi barang yang mau dijual, kalau kita tidak mau barang itu dikomplain, dikembalikan, ya, kita bisa melakukan penulisan seperti ini. Surikai boshi no tame go konyu go kyanseru, bla 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 segala macam ya. Inilah untuk mencegah penggantian, kami tidak menerima pembatalan atau pengembalian setiap pembelian. Karena ini adalah barang bekas, mohon periksa foto dengan hati-hati sebelum membeli. Gitu. Jadi kadang kalau udah beli kita bisa melakukan kayak semacam istilahnya komplain lah ya, komplain. Karena ini artinya si pembelinya itu nggak mau dikomplain. Jadi dia sudah, biasanya kalau kayak gini pembelinya itu sudah menceritakan dengan detail kekurangan dari barang itu seperti apa di materinya. Jadi hati-hati ya, perhatikan dengan jelas. Jadi kalau jangan sampai kita sudah membeli barangnya terus tiba-tiba nggak ngeh kalau barang itu ternyata ada defeknya atau ada yang rusak di bagian tertentu. Dikiranya kita itu barangnya itu bagus, tapi ternyata ada defeknya. Gitu. Jadi perhatikan ya. Gitu. Kalau yang ini, misalkan si penjualnya itu baru aja masang, terus tiba-tiba ada yang nawar, tapi tidak serak sama dia, harganya masih nggak deal lah ya gitu. Jadi dia ngebalasnya seperti ini. Satsure sama Tuan Satsure gitu. Mohon maaf, tapi saya belum mempertimbangkan untuk mengubah harga terlalu banyak. Jadi misalkan harga barangnya 10.000, si Tuan Satsure sama ini menawarnya misalkan 5.000, kan kejauhan tuh gitu ya. Jadi dia balasnya seperti ini. Mohon maaf, tapi saya belum bisa mempertimbangkan untuk mengubah harga terlalu banyak karena saya baru saja memasangnya. Jadi baru saja memasang iklannya gitu. Oke, kalau yang ini Kerorin-san gitu. Kerorin sama komentar arigatou gozaimasu dulu ya. Artinya adalah Kerorin-san, terima kasih atas komentarmu. Terima kasih untuk 2.400 yen. Kami akan mengubahnya untuk penggunaan eksklusif, jadi harap selesaikan prosedurnya. Maksudnya apa ini? Penggunaan eksklusif. Jadi artinya kalau misalkan kalau di Jepang itu, kalau misalkan barangnya sudah dijual, udah ada kayak dealnya, itu yang lain itu masih bisa si pembeli yang lain itu masih bisa masih bisa melakukan pembelian, tapi itu nggak sopan di Jepang gitu. Karena sudah deal, maka biasanya mereka akan menuliskan di deskripsi pembelian barang atau di deskripsi barang yang dijualnya itu dengan kata-kata untuk Kerorin-san gitu, atau Kerorin sama gitu ya, Kerorin itu untuk Tuan Kerorin gitu. Jadi sebaiknya barang-barang yang sudah ada tulisan seperti ini itunya di deskripsinya itu misalkan ya ini ada kata sama, itu artinya barangnya itu udah deal sama orang lain, sudah dijual kepada orang lain, tapi si orang lain itu istilahnya belum melakukan pembelian.
belum memencet gitu, atau misalkan dia udah, si penjualnya itu udah mengubah barangnya untuk Carol Insan, tapi Carol Insannya itu belum bisa ngelihat si Mercarinya gitu, pada saat itu mungkin lagi sibuk atau apa gitu. Oke ya, jadi sebaiknya kalau kita membeli barang perhatikan ini ya, ada tanda seperti ini enggak gitu, ada samanya enggak, atau ada eksklusifnya enggak, penggunaan eksklusifnya gitu. Dulu pernah saya beli barang, saya nggak ngeh ada seperti ini nih, ada Caroline samanya, misalkan ada nama seseorang belakangnya sama di barang deskripsinya, di penjelasan produknya itu yang dijual. Kemudian saya klik, saya beli, terus tiba-tiba saya dikomen sama si penjualnya, mohon maaf, ini sudah dipesan atas nama tuan ini gitu, apakah bisa di cancel? Ya akhirnya saya cancel juga itu barang gitu. Jadi nanti dibeli sama seseorang, padahal harganya murah banget pada saat itu. Ya udahlah gitu ya. Kemudian kalau di deskripsi produk juga biasanya ini mencantumkan nih, Saizu Hyoki ni Gochui Kudasai, ya harap perhatikan notasi ukuran. Nah, biasanya ini untuk barang-barang yang kayak sepatu, baju dan macam-macam ya, ini ada ukurannya. Jadi jangan sampai kita membeli tanpa memperhatikan ukuran, nanti ada kegedean atau kekecilan gitu. Nah itu juga kadang nggak bisa dikomplain ya. Jadi hati-hati. Kadang pernah juga saya lihat ada mesin cuci murah harganya 1000 yen. Bukan mesin cuci, mesin vacuum cleaner harganya 1000 yen. Bagus banget itu ya. Tapi saya perhatikan itu ternyata di detailnya itu bukan mesin vacuum cleaner, tapi itu adalah mesin vacuum cleaner mainan anak-anak. Aduh, hampir saya membeli itu kalau nggak Exodizone. Jadi hati-hati ya, ini perhatikan. Kemudian kalau misalkan barangnya ternyata gede dan pembungkusnya kecil gitu, kadang si pembelinya juga menuliskan ini di deskripsi produknya, Oritata ya bla 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 ya, artinya si penjualnya itu mau mengirimkan barangnya tuh kemudian dilipat barangnya biar bisa masuk ke dalam boxnya atau pengirimannya, jadi dikirimkan dalam sederhana. Nah ini kenapa seperti ini? Karena ini juga menyangkut biaya pengiriman. Kalau semakin kecil barang yang dikirimkan, paketnya kecil, itu akan lebih murah gitu. Ya gitu ya. Oke, kalau yang ini terakhir, komento arigato gozaimasu, Supin Sita Bakari Node, sama ya, kayak seperti yang ini tadi. Ini, kalau ini udah dia menjelaskan barangnya. Thank you for your comment. Terima kasih atas komentar Anda. Saya baru aja memasang iklannya. Kalau untuk print 100 yen, kamu bisa dapat diskon gitu. Kamu bisa, ya istilahnya bisa dikurangin lah harganya 100 yen. Oke, itu adalah beberapa template. Nanti saya akan cantumkan ini di bawah deskripsi ya, linknya. Jadi kalian bisa download. Semoga kalian bisa membantu dalam bertransaksi di Mercari. Ya kalau ada komentar atau ada pertanyaan, silakan berkomentar di tabel komentar. Terima kasih banyak sudah mau menonton. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Terima kasih. Mata nih.